Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tafsir ayat saintifik, yaitu ayat tentang air. Air merupakan sumber penghidupan bagi semua makhluk yang ada di bumi. Bahkan lebih dari 70% permukaan bumi diselimuti oleh air. Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam juga tidak lupa menaruh perhatian untuk ikut membahas tentang air. Dari sekian banyak ayat tentang air, ini saya akan membahas beberapa ayat tentang air. Yang pertama tentang asal air dalam Quran surah An-Nahl ayat 65, sirkulasi air dalam Quran surah An-Nur ayat 43, dan rahasia air dalam Quran surah Fatir ayat 12. Tentang asal air, sebagaimana termaktub di dalam Quran surah An-Nahl ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan air, yakni hujan, dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan pelajaran. Tentang ayat ini, Quraisy Shihab mengatakan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit pada saat yang Dia kehendaki sesuai dengan hukum alam yang ditetapkannya. Dan kemudian dengan air itu Allah menumbuh-suburkan bumi dan menghidupkan tanaman-tanaman sudah matinya. Dalam artian sebelum air hujan itu datang, bumi kering kerontang bagaikan sesuatu yang sudah mati. Kemudian Allah menurunkan air untuk kembali menumbuh suburkannya. Dari penafsiran di sini dapat diketahui bahwa air yang turun dari langit itu menurut Quraisy Shihab adalah air hujan. Tetapi jika dihubungkan dengan konteks dalam pembahasan ini, yaitu asal air, maka apa yang saya temukan di Wikipedia sepertinya lebih pas dengan konteks ini, yaitu asal air. Di dalam Wikipedia dijelaskan bahwa salah satu teori asal-usul adanya air di muka bumi adalah komet, objek trans-Neptunus atau meteorit protoplanet yang kaya akan air menubruk bumi. Tentunya air di sini bukan dalam bentuk cair tapi dalam bentuk beku. Yang kemudian menubruk bumi ketika masih berada pada tahap penyesuaian setelah terbentuknya bumi, dan akhirnya air itu mencair kemudian menjadi samudra seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, hal itu bukan tanpa alasan. Hal itu dibuktikan dengan pengukuran rasio isotop hidrogen, deuterium, dan protium yang menunjukkan kemiripannya dengan persentase ketidakmurnian dalam kondrit yang kaya akan karbon di samudra bumi. Nah, oleh karena itu saintis berpendapat bahwa asteroid sangat berperan terhadap keberadaan air di bumi. Jadi jika dihubungkan dengan asal air, maka sebenarnya teori sains ini masih masuk akal dan sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Quran surah An-Nur ayat An-Nahl ayat 65, yaitu wallahu anzala minas sama'i ma'an. Jadi Allah menurunkan air dari langit. Pada asal mulanya air menurunkan air dari langit dalam bentuk meteor yang beku yang mengandung yang kaya akan air. Dan kemudian pada saat-saat ini wallahu anzala minas sama'i ma'an dimaknai dengan air hujan. Kemudian tentang sirkulasi air di bumi, sebagaimana di dalam Quran surah An-Nur ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama' min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yusrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpulan-gumpulan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki.
kilauan kilatnya hampir menghilangkan penglihatan. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sungguhnya Allah SWT dengan kekuasaannya mengarak awan pada awal pembentukan dan mengumpulkan di antara potongan-potongan yang masih berserakan setelah sebelumnya terbentuk dari uap air yang naik dari lautan ke langit melalui uap, yang merupakan air di lautan ini merupakan 4/5 dari bagian bumi. Kemudian menyatukan potongan-potongan awan yang masih berserakan itu membentuk sebuah kumpulan awan yang besar, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk hingga membentuk sebuah tumpukan awan yang sangat besar dan menjulang tinggi di lapisan udara yang dingin. Kemudian bergeraklah awan tersebut dengan angin yang berfungsi membantu pembuahan menuju ke tempat yang Allah SWT ingin menurunkan hujan di tempat tersebut. Lalu hujan pun turun melalui celah-celah awan tersebut. Tentang sirkulasi air, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah An-Nur ayat 43, ternyata ini sesuai dengan apa yang kemudian ditemukan oleh sains modern tentang sirkulasi air di muka bumi. Yaitu yang pertama, sinar matahari yang membawa energi panas ke permukaan bumi menyebabkan adanya proses penguapan, yaitu evaporasi. Penguapan dari manusia, hewan, tumbuhan, sungai hingga lautan. Kemudian uap itu diangkat ke atas. Lalu uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air dan menjadi awan-awan kecil. Nah, proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Nah, dalam proses ini disebut dengan koalensi. Kemudian air turun ke bumi sebagai air yang jernih. Nah, hal ini terjadi ketika awan mencair akibat suhu udara yang tinggi. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi atau hujan di bahasa Indonesianya dan rain di dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian tentang rahasia air, dijelaskan di dalam Quran surah Al-Fatir ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahran hadza adbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman dhariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhir litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Nah, menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ayat ini menjelaskan bahwa tidaklah sama antara dua air. Yang satunya terasa tawar dan sedap dan memenuhi sungai-sungai yang airnya mengalir sepanjang dataran rendah. Dan satu yang lainnya airnya asin yang memenuhi laut dan tidak mengalir. Ini untuk tempat kapal berlayar. Dari masing-masing air kamu memperoleh ikan-ikan yang enak rasanya dan bergizi sebagai keutamaan, yakni rezeki dari Allah. Kamu keluarkan mutiara dari laut, serta pada masing-masing laut tersebut berlayarlah kapal pulang pergi mengangkut semua kebutuhanmu. Semoga kita senantiasa bersyukur terhadap kemurahan Allah yang menundukkan laut kepadamu hingga kamu dapat berlayar di atasnya jika kamu berkehendak. Ini keterangan dalam tafsir An-Nur karangan Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Nah, begitulah cara Tuhan melimpahkan rahmatnya kepada makhluknya, termasuk dalam menciptakan air laut dan air tawar yang tentunya juga memiliki andil yang sangat besar dalam kehidupan makhluk di bumi. Air tawar menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgen dalam kehidupan, terutama dalam mempertahankan hidup. Kemudian air laut. Nah, bagaimana dikutip dari kumparan.com tentang 5 alasan kenapa air laut sangat penting bagi kehidupan. Maka yang pertama, air laut ini membantu kita bernafas. Kemudian membantu mengatur iklim. Yang ketiga, menjadi sumber makanan. Yang keempat, menjadi tempat keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir,
sumber mata pencaharian umat manusia. Nah, hal ini senada dengan apa yang dijelaskan Al-Quran dalam Quran Surah Fatir ayat 12, sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa dari dua air yang berbeda tersebut, yakni air laut dan air tawar, Tuhan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah Al-Quran selalu sesuai dengan kebenaran, dan dalam hal ini kebenaran diungkap oleh sains modern, seperti kebenaran-kebenaran tentang ayat-ayat tentang air yang kemudian diungkap oleh sains modern seperti terjadinya hujan dan lain sebagainya. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.